balik lagi sama gue Rana Gue Dims, Mas. dalam acara Sesek Suka-Suka Gue. Gue. Iya. Di video kali ini adalah konten ketiga kita dan di video ketiga kita ini atau konten ketiga ini kita akan ngebahas tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Betul sekali. Karena insya Allah nanti malam akan diadakan penentuan ya, hilal jatuhnya 1 Ramadan apakah akan jatuh besok atau Lusa. Iya. Gitu. Nah nih Ran, ngomong-ngomong bulan puasa nih, menurut lu puasa itu apa sih? Oke. Menurut gue ya kan, puasa tuh kan memang udah umum banget kita ketahui sebagai menahan hawa nafsu. Nah, tapi hawa nafsu apa nih? Menurut gue hawa nafsunya itu nggak cuma secara lahiriah, yaitu kayak dalam bentuk makan minum, tapi juga batiniah, yaitu lebih kepada kesabaran ya gitu, dalam mengontrol bahkan mengontrol prasangka kita gitu kepada orang lain kayak gitu. Kalau menurut lo sendiri gimana dia? Menurut gue puasa adalah salah satu kegiatan yang menahan kita untuk tidak maksiat. Dalam hal apapun, berbohong, ya kan? Atau lu kayak pegang-pegang tangan atau pacaran, mungkin pasti orang-orang pacaran juga membatasi hal itu kan. Kayak yang siang ini nonton yuk, enggak batal nanti puasa pegang-pegang gitu kan. Menurut gue kayak yang membatasi hal untuk tidak melakukan hal yang buruk menurut gue. Dan puasa itu juga baik untuk kesehatan setiap pribadi orang-orang. Iya betul sih. Karena biasanya kalau nggak puasa kan kita makan terus kan waktunya nggak teratur, badan kita terus aja dipakai buat bekerja keras. Apalagi kan mungkin buat kaum jedak-jeduk ya, memang biasa mengkonsumsi halar, hidup halar. Astagfirullah. Kan sekarang berpuasa dulu nih supaya pencernaannya lebih sehat gitu kan. Nah, ngomong-ngomong puasa nih, pertama kali lu menjalankan puasa itu kapan? Waktu TK, coba-coba setengah hari waktu kalau gue. TK, wow. Umur 4 atau 5 tahun berarti ya? 4 atau 5 tahun lah. Sangat sejak dini ya, tanamkan kebaikan sejak dini. Kalau lo sendiri? Gua itu kalau nggak salah mulai puasa itu kayak kelas 1 deh. Yang bener-bener full ya, yang bener-bener full seharian gitu. Karena sebelumnya kayak TK gitu gua masih latihan lah, kayak puasa setengah hari, jam 12 itu makan, minum, terus gue lanjut lagi. Itu namanya puasa beduk kalau nggak salah. Puasa beduk, benar-benar. Ya kan? Kalau lu sendiri gimana? Lu langsung full seharian atau kayak melakukan puasa beduk dulu? Gue puasa beduk dulu. Jadi gue di tengah hari itu kan isi bensin ya kan, baru lanjut lagi gitu. Tapi ada nggak momen lucu menurut lu waktu lo puasa zaman bocah? Intinya lucu tapi kayak ketika gue ingat-ingat sekarang tuh kayak hal yang bodoh gitu. Apa tuh? Jadi waktu itu gue pulang sekolah, sekolah SD gue itu nggak jauh emang dari rumah gue. Jadi gue pulang itu jalan sampai rumah, gue kayak rebahan sebentar, kok haus gitu ya. Cuma ya mama gue ada di ruang tamu gitu. Terus kayak gue untuk membuka kulkas atau ngambil air di dispenser itu kayak nggak mungkin. Jadi akhirnya gue masuk kamar mandi, gue minum kamar mandi. Terus gue kayak wah seger banget. Terus itu dahaga gue plong. Dan itu jadi rutinitas ya waktu lo bocil ya? Iya kurang lebih kayak gitu. Cuma akhirnya gue tersadarkan, terus kayak ini air jijik banget gue minum ya. Oh jadi justru tersadar karena sebuah higienis ya? Maksudnya kayak sebuah kehidupan manusia ya, bukan karena keimanan ya tersadar ya? Bukan karena ya ampun kenapa ya kok gue puasa tapi harus batal gitu enggak? Itu lucu sih, dan gue kayak bodoh banget gue ya gitu. Tapi ya udah itu jadi pembelajaran gue, seenggaknya ada cerita lucu lah. Betul, dalam proses ya. Gue ceritain ke temen-temen gue kayak gini ya. Kalau lu sendiri ada hal yang lucu gak selama bulan puasa di masa kecil? Iya, nggak jauh beda kayak lo, cuman gue mungkin nggak terlalu vulgar ya. Kalau lo minum air kamar mandi gitu ya. Kalau gue setiap pulang sekolah gitu kan, kayak siang itu kan kayak terik banget sih, kayak bocah tuh ngerasa siang itu adalah saat yang memang sangat menggoda gitu loh untuk membatalkan puasa. Nah gue tuh biasanya almari es biasa, awalnya kan cuman kayak dingin gitu kan, terus gue cemilin tuh es batu di lemari es ya kan. Nah tapi gue tuh mikirnya kalau itu tuh bukan kayak gue berbuka beduk gitu, ngerti nggak? Karena di mindset gue adalah berbuka puasa, beduk atau setengah hari dan lain sebagainya adalah ketika kita tuh makan nasi sama lauknya. Jadi nyemil es batu tuh menurut gue adalah
ya udah gitu, sebuah ketidakapa-apaan gitu zaman dulu gitu kan. Ya kita sebut aja maklum anak kecil. Maklum anak kecil ya kan. Yang penting mau coba, bener gak sih? Betul. Dan ngomong-ngomong mau coba, kan katanya kalau sesuatu hal yang tidak disengajakan tidak Betul. membatalkan puasa, Betul, ya kan? betul. Gue nggak tahu itu pikiran anak kecil kali ya. Gue tahu itu nggak boleh, tapi pas gue minum terus pas ketahuan orang, oh iya gue lupa kalau hari ini puasa. Jadi itu sebenarnya ketidaksengajaan atau kesengajaan? Ketidaksengajaan, skenario kayaknya ya. Ada skenario-nya gitu. Skenario Jadi, untuk terlihat tidak sengaja. ya, jadi ketika gue minum ini, ya ini sengaja dong. Oke. Tapi ketika ada orang bilang, lu kok nggak puasa? Oh iya, lupa gue nggak sengaja. Jadi nggak batal kan? Baik, baik, boleh. Emang akal bulus anak bocil enggak lu doang sih. Gue sih nggak selicik itu, ya jujur aja nih. Oke, berarti gue doang. Mohon maaf ya. Oke guys, nggak apa namanya juga proses. Nah. Tapi after kebocilan menuju remaja, coba. Kenapa tuh? Ada nggak cobaan-cobaan atau mungkin memang juga memori lucu lo gitu di bulan Ramadan, bulan puasa? Apa ya? Kayaknya setelah itu lancar-lancar aja sih gue ya. Gue melakukan puasa sebulan penuh, terus ya nggak melakukan puasa beduk, puasa full dong. Puasa full dong ya, malu lah ya. Apa ya? Kayak mungkin keseruan berarti. Kayak lebih keseruan ketika gue melakukan ibadahnya itu. Kayak misalkan satu contoh ketika gue melakukan sholat taraweh. Ya mungkin zaman anak SMP ya gitu ya. Ketika sholat taraweh, di sela-sela sholat taraweh kita main sarung. Pas kita sarung gitu. Iya. Ya Itu kan? tuh sebenarnya budaya ya, jatuh udah di budaya Indonesia nggak sih? Culture. Kayaknya ya udah masuk culture karena itu adalah rutinitas, bahkan ritual. Ya nggak sih? Harus ada di bulan Ramadan. Bener. Dan satu lagi kita biasanya pakai sarung untuk jadi ninja-ninjaan gitu ya. Iya. Terus lari gitu. Iya, gue suka liat cowok-cowok so keren tuh kalau udah main sarung kan kayak sarung gue paling tepakan, paling mantep nih, gitu gak sih? Tapi tau gak sih itu sakit banget kalau kena lo. Enggak sih, karena kan gue gak pernah main sama kalian ya, bukan mahram kan puasa. Iya. Nah lu dari lu sendiri ada nggak keseruan-keseruan ketika lu mungkin beranjak dewasa di bulan Ramadan tuh kayak melakukan apa gitu? Ada. Jadi di komplek rumah gue ini ada masjid di komplek lah gitu. Nah kebetulan di komplek gue ini ada Karang Taruna nih. Karang Tarunanya tuh namanya Raisa, Remaja Islam Anur, karena masjid gue namanya Anur gitu. Oke. Nah biasanya kalau misalnya remaja-remajanya itu lebih kepada ini kan kayak masih jaim ya, jadi mereka tuh akan ngurusin nanti zakat. Gitu kan, pencatatan zakat dan lain sebagainya. Nah bocil-bocil kayak masih SD gitu-gitu dipergunakanlah untuk bawain kotak amal keliling gitu. Dan biasanya kita nih sebagai anak kecil gitu kan merasa sebuah kesempatan gitu untuk menjadi eksis di bulan Ramadan ketika kita mendapatkan schedule untuk bawain kotak amal keliling gitu kan, kayak ngerasa aja gitu punya tanggung jawab, punya duty gitu di situ. Apalagi ternyata misalkan ada dari ibu-ibu di saf yang kita lewatin adalah ibunya dari gebetan kita gitu kan, jadi kayak bisa camer gitu kan, bisa caper ke camer. Ya nggak sih, kayak tante aku tuh solehah banget gitu, aku mau bawa ini kotak amal gitu. Seru kan? Bisa. Aduh, seru lah. harus nih gue. Tapi tempat gue juga, gue sebenarnya seneng, kangen banget tuh bulan Ramadan tuh biasanya anak-anak kalau habis terawih tuh mainan petasan sama ini kembang api di taman situ. Jadi after kelar main dulu tuh petasan kembang api. Habis terawih. Kalau lo ada nggak main petasan gitu-gitu? Kalau gue ada 2 sesi. Ada 2 sesi. Yang pertama setelah tarawih kita main petasan, sejam sebelum akhir pulang untuk tidur terus sahur. Yang kedua adalah sesi setelah sholat subuh. Nah, justru pagi-pagi mainan petasan. Itu seru. Jadi kayak kita masih ada power lah ya buat melemparin petasan karena kita kan bisa sahur. Masih ada tenaga nih, tenaga masih banyak. Mulailah zolim di awal waktu gitu ya. Betul. Main petasan mungkin kita jalan lah ke beberapa tempat gitu, terus jegat satu mobil wasbak gitu kan, terus kita BM-an untuk ke arah. BM itu apa sih BM? Nebeng gratis itu lah ke arah rumah kita masing-masing gitu. Jadi itu mungkin seru kali ya.
dan itu nggak bisa dilakukan gue sekarang gitu. Karena malu kali kalau gue lakuin sekarang. Kalau sekarang, kalau dulu lebih bolang ya, bocah petualang. Kalau sekarang mungkin lebih ke alay ya. Atau jamet kudasi kalau lo ngelakuinnya sekarang gitu. Gini, metal kecil gimana sih? Betul. Udah gue nggak pernah tahu tuh metal kecil. Nah gue cuma lebih kepada peace, love, and gaul. Oke. Nah, ya udah oke lah ya. Oke. Nah, kan kita tahu bahwa di akhir-akhir ini kan di 2 tahun terakhir ini kan ada kayak puasa itu agak berbeda ya. Iya, karena pandemi ya. Iya betul. Mungkin di sebelum pandemi kita bisa taraweh dengan teman-teman kita, atau taraweh kan banyak masjid yang masih melakukan taraweh. Tapi setelah ada COVID, beberapa masjid ada yang tidak melakukan taraweh gitu kan. Di tempat lu sendiri tuh ini nggak sih memberlakukan itu nggak sih? Ada taraweh atau enggak gitu? Kebetulan tuh 2 tahun ini tuh memang pokoknya setahun pertama tuh benar-benar tidak sama sekali ya, karena memang masih mencekam banget kan, kita juga belum adaptasi gitu kan. Tahun kedua tuh kayaknya diperbolehkan bagi yang memang mau, tapi pada akhirnya juga hanya segelintir orang juga kan gitu kan. Dengan ya itu saf yang akhirnya harus sangat berjarak itu kan gitu. Ya jadi momen yang memang dirindukan salah satunya adalah pastinya sholat tarawih berjamaah di masjid gitu loh. Karena kalau misalnya nggak bisa di masjid kan di rumah ya sama keluarga gitu. Sedangkan kalau misalnya di masjid itu kan kayak lebih kondusif ya vibes-nya gitu kan, dengan bacaan alunan-alunannya gitu di apa namanya pakai speaker, jadi kayak lebih hikmat juga. Apalagi kayak misalnya khotibnya kan beda-beda, jadi mereka bisa bawain mungkin cerita-cerita yang beraneka ragam gitu sih. Jadi emang rindu sih masa-masa itu. Kalau lu ada tarawih di rumah? Ada. 2 tahun ini pandemi. Kayak sama deh, setahun terakhir tahun kemarin deh. Ya akhirnya ada tarawih gitu. Tapi ngomong-ngomong tarawih nih, baik lagi sedikit ke masa kecil gitu ya. Kayak kalau nggak salah zaman SD, lu pernah dikasih tugas gak sih sama guru agama? Bukan Ramadan. Iya, guru agama terus minta tanda tangan ustadznya gitu. Itu gue nggak tahu itu hal yang sebenarnya harus gue lakuin atau enggak gitu. Cuma untuk mendapatkan nilai yang bagus, akhirnya gue mau nggak mau nggak madol tarawih tuh. Buat ini kan, buat bisa ngisi terus kan, biar aman. Ustadznya itu gitu deh. Jadi sebenarnya bukan karena ini ya, bukan karena keimanan ya, tapi karena memang suatu tuntutan sebenarnya berawal gitu kan. Iya sih, ada keterpaksaan dan nilai bagus. Tapi memang berarti lo selalu dapat tanda tangannya, karena itu kan susah banget ya, banyak kan manusia. Maksudnya anak-anak bocil yang lain, dan itu agak anarkis ya sometimes gitu kan. Dan mungkin si khotib tuh sebagai artis di situ kan kayak udah lelah juga ya, even cuman paraf gitu kan. Sometimes kayak ketika mungkin kita di kloter ke 1555 gitu kan, terus si khotibnya udah kayak bye fansku, aku sudah lakuin pulang gitu. Nah, lo kan selalu dapat nggak paraf itu, atau kayak sometimes ya telat gitu? Enggak, gue enggak. Beberapa kali gue nggak dapet. Cuma kan gue ada paraf ustadz sebelumnya, jadi gue paraf sendiri aja. Oh gitu. Nyontek, tinggal samain aja. Iya, paraf rasa ya. Jadi udah sekali. Betul. Tapi yang penting kan menyimak tuh ya kan. Nah, saat itu tuh khotibnya cerita soal apa, bisa lo rangkum di situ. Paraf kita samarkan gitu kan. Betul banget. Gue paling suka ketika si khutbah tentang Nabi Yusuf gitu kayak bagus banget. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memang belah lautan ya. Kan berlawan sih Nabi Ibrahim tuh yang motong ini loh. Oh iya, yang dibeli anaknya. Gimana sih? Nabi Musa ya, lu mbak madol ini di salat tarawih lo ya. Nabi Musa, maafin aku ya, aku udah hampir masuk. Oke, ini ngomong balik lagi deh ke zaman tahun sekarang nih, bulan Ramadan. Di 2 tahun akhir ini kan pemerintah menetapkan bahwa masyarakat tidak dibolehkan untuk mudik. Benar ya, sih? Betul. Nah, lu sendiri salah satu orang yang menuruti aturan pemerintah atau kayak membangkang kayak udahlah, gue pulang mudik aja atau gimana? Setahun pertama gue nggak mudik. Oke. Ya, tahun lalu alhamdulillah gue membangkang ya. Karena udah rindu gak sih, kayak rindu keluarga itu melebihi rindu kekasih ya. Oh, tahu. Gitu. Cuci. Jadi ya udah kita tetap pulang, tapi after lebaran justru berangkatnya gitu. Biar juga kan perjalanan nggak terlalu macet juga kan. Dan juga udah nggak ada penjaga gitu lah. Iya, pemerintah udah nggak terlalu inilah ya, lagi masih pada leha-leha dulu istirahat kan habis betul. Fitri gitu. Kalau lu gimana?
Yang tipe membangkang atau yang soleh-solihun nih kalau lu? Gue apa ya? Kalau gue tipe mungkin bukan tipe sih, mungkin emang 2 tahun kemarin tuh emang gue nggak mudik. Cuma mudiknya itu setelah lebaran mungkin sama kayak lu, bukan mengambil kesempatan tapi lebih kayak biar nggak kena macet ya gitu kan. Oke. Tapi kan tahun ini insya Allah udah Insya Allah udah izinkan ya sama pemerintah. tapi ada ya? satu syarat, lu harus vaksin booster kan. Tapi kan itu untuk kendaraan umum nggak? Maksudnya nggak tahu, gue nanya gitu. Apakah kita membawa kendaraan pribadi terus kita kayak dicegat gitu, kayak coba buktikan tiket apa sertifikat boostermu gitu kan, tunjukkan pada dunia. Gua- Apa gimana? Gue kurang baca informasinya sih. Mungkin yang gue baca cuma kalau lu mudik ya lu harus booster Ya, dulu. udah booster dulu gitu ya. Mungkin itu juga ada baiknya buat kita semua gitu kan, biar Iya. biar apa ya? Biar lebih kayak safety imun kita aja. lebih kuat Betul. gitu. Tapi Gitu berarti kan. insya Allah tahun ini rencana mudik nih, kita Mudik mau sama gue, keluarga ya? mudik gue ke Arab. Kemana? Mekah. Alhamdulillah. Allahu Akbar takbir. Mau ketemu unta. Oh, ketemu Jadi yang unta. aneh punya unta di sana. Oke. Kira-kira 1. Oh, banyak tadi ya tangannya ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya gitulah. Gue insya Allah mudik tahun ini. Terus sendiri mudik. Mudik gue ke Jogja terus lanjut ke Oh, Pakistan. Jogja. Kamu Pakistan? Iya, jadi dari Jogja gue langsung ini ke Pakistan. Oke. Mau titip salam mungkin buat buat saudara-saudara gue di sana, kan. Ah. Gue juga, enggak. Udah nih, banyak ya. Apa sih? Oke, ya udah kalau gitu pembahasan kita sekarang soal puasa udah. Udah. Ya. Tapi harapannya mudah-mudahan teman-teman semua lancar menjalankan ibadah puasanya. Amin. Dan Bisa lebih hikmat juga dan nanti insya Allah bisa kesempatan buat ketemu sama keluarga ya karena udah boleh sama pemerintah. ya, Dan tetap, jangan lupa tonton kita. ya satu lagi tetap kalian harus tetap jaga kesehatan, stay safe. Buat mungkin harus booster kali. Jangan lupa ya booster ya buat jaga-jaga ya. Ya nggak sih? Seakan-akan ini kita duta vaksin ya kan. Pilih kami sebagai duta vaksin Tangerang Selatan. Padahal duta kopi. Duta, ya udahlah, nanti aja. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih udah nonton kita. Jangan lupa terus-terusan untuk kepoin kita terus. Yes, Ya nggak betul. sih? Semoga lancar puasanya. Kita pamit. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum.